Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ayah dan bunda di ruang keluarga. Di sesi ini kita akan belajar mengenai dasar mengenai fitrah dengan topik fitrah sebagai kompas kehidupan bagi muslim. Dalam sesi ini ayah dan bunda akan mendapatkan 5 pembahasan, yaitu yang pertama mengenai definisi dari fitrah itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah mengenai perbedaan antara fitrah dengan kebiasaan pada umumnya. Yang ketiga adalah peran dari adab, akhlak, juga ilmu terhadap peran orang tua untuk menjaga fitrah. Yang keempat adalah bagaimana kita memahami fitrah dengan tujuan dari manusia itu diciptakan sebagaimana titipan dari Allah. Dan yang kelima adalah bagaimana kita menetapkan kompas fitrah ini dalam rencana kehidupan di keluarga kita. Baik, kita akan langsung masuk ke pembahasan yang pertama. Ayah dan bunda, pada dasarnya Allah menciptakan manusia itu dengan potensi yang memang diturunkan langsung kepada kita, di mana Allah tidak bermain-main gitu ya untuk menciptakan manusia. Tentu ada tujuan, ada misi yang jelas di mana kita itu harus berperan di muka bumi ini. Nah, maka dengan tujuan tersebut yang sudah Allah titipkan dan Allah cantumkan di dalam kalamnya, itu tentu akan sepaket dengan fitrah atau titipan atau bakat atau modal yang sudah Allah titipkan kepada manusia itu sendiri. Nah, maka sebetulnya kita itu harus kembali lagi kepada bagaimana sih yang Allah inginkan kita berperan di muka bumi ini. Nah, dalam Al-Quran itu ada salah satu ayat yang menyebutkan secara spesifik bagaimana asal mula dari kata fitrah itu sendiri. Fitrah itu secara bahasa itu dari kata fatoro yang artinya membuka atau memulai, di mana itu secara praktiknya atau secara istilah itu artinya adalah mulai atau modal. Artinya sesuatu potensi yang memang sudah Allah titipkan kepada manusia untuk bisa dia menjalankan perannya di muka bumi ini. Kita melihat fenomena hari ini bahwa banyak sekali remaja-remaja atau orang muda atau bahkan anak-anak yang menyimpang secara fitrahnya. Misalnya kita lihat fenomena ada beberapa generasi hari ini yang menyimpang secara seksual. Atau misalnya dia Allah qadarkan sebagai laki-laki tapi dia bertingkah seperti perempuan. Atau tidak hanya terjadi di orang muda, bahkan di orang dewasa juga kita melihat banyak sekali ayah dan bunda yang fitrahnya juga tidak berkembang. Artinya sebagai suami, dia ternyata tidak bisa berperan sebagaimana suami. Pun dia ketika menjadi seorang ibu, banyak juga kok yang ternyata dia tidak bisa berperan sebagai ibu. Nah, ini menjadi tantangannya. Ternyata banyak fitrah yang tidak berkembang di masa kecilnya. Kenapa? Karena kita melihat fenomenanya hari ini banyak sekali orang tua yang tergesa-gesa. Misalnya anaknya begitu umur 2 tahun pengennya udah bisa hafal Quran, misalnya atau udah hafal hadis. Padahal minat pembelajarannya sendiri atau rasa cinta terhadap ilmunya belum ditanamkan. Nah, kita ini bisa menjadi sebuah refleksi gitu ya, bahwa kita ternyata masih menjadi orang tua yang pengen anaknya dalam tanda kutip kayak dikarbit gitu. Padahal anak kita itu punya umurnya, punya fasenya, punya fitrahnya yang memang sudah Allah titipkan. Misal contoh lainnya, apakah makanan salad buah itu sehat? Betul sehat. Misalnya kita tambahkan dengan beberapa perasa lainnya. Untuk orang dewasa itu bagus bahwa orang dewasa itu butuhnya serat gitu. Tapi untuk anak-anak misalnya baru lahir terus kita kasih pisang gitu, itu kan gak cocok. Artinya ada masa, ada umurnya, ada fitrahnya yang harus berkembangnya seperti apa. Nah, maka dari itu di sesi yang pertama ini kita akan mengenal fitrah itu sebetulnya seperti apa. Kalau kita kembali kepada apa yang pernah terjadi di zaman Rasul atau di zaman para sahabat, kita melihat banyak sekali orang-orang muda di usia belasan tahun sudah memiliki kiprah yang sangat banyak. Kenapa? Karena ketika kita bercermin, sahabat-sahabat ini itu memiliki pendidikan dengan tujuan untuk punya peran di peradaban gitu. Contohnya misalnya kita melihat salah satu tokoh orang muda yang terkenal di zamannya Rasulullah, ketika Rasulullah wafat dia juga masih tergolong orang muda gitu ya, masih golongan pemuda di umur 18 tahun. Ada sahabat namanya Usamah bin Zaid.
Kita tahu beliau di umur 17 atau 18 tahun menurut beberapa ulama, itu beliau memimpin ekspedisi Tabuk atau perang Tabuk dengan pasukan 10.000 mukmin, dan di dalamnya juga ada para sahabat yang mungkin secara usia keislaman itu lebih tua gitu ya, misalnya Abu Bakar, kemudian Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab, itu mereka adalah bagian dari pasukannya. Jika kita melihat kok bisa ya gitu orang muda belasan tahun gitu ya memimpin pasukan yang isinya juga orang-orang hebat gitu. Bahkan Usamah bin Zaid ini di umur 15 tahunnya beliau sudah dinikahkan oleh Rasulullah. Artinya beliau kan dinikahkan sama Rasulullah nih. Artinya kan pernikahannya tuh bukan main-main gitu. Rasulullah melihat potensi dari Usamah bin Zaid ini di usia 15 tahun menikah, di umur 17-18 tahun sudah bisa memimpin pasukan segitu hebatnya gitu. Kalau kita coba refleksi ke generasi hari ini, apa sih yang dilakukan gitu ya oleh anak-anak kita mungkin di umur belasan tahun. Nah, ini menjadi sebuah refleksi bahwa sebegitu terjadinya ketimpangan gitu ya, orang-orang di zaman terdahulu, di zamannya Rasul di usia belasan tahun sudah memiliki kiprah, sedangkan anak-anak kita hari ini di belasan tahun tuh mungkin jangankan mau jadi pemimpin pasukan gitu ya, kadang ngerjain tugas sekolah aja masih harus diingetin gitu sama orang tuanya. Nah, ini adalah terjadinya penyimpangan dari fitrah itu sendiri gitu. Nah, Usamah bin Zaid itu di umur 17-18 tahun sudah memimpin pasukan tadi, dan beliau ini memiliki potensi yang luar biasa karena menjadi panglimanya. Artinya beliau bisa mengkoordinir, bisa mengelola, bisa memasang strategi. Kemampuan seluar biasa itu memimpin 10.000 mukmin untuk melakukan ekspedisi penaklukan ke sebuah wilayah negeri tertentu, itu tentu dimiliki oleh seorang yang kapasitasnya sudah luar biasa gitu di umur 17 sampai 18 tahun. Dan kita melihat orang-orang di zaman Rasulullah di usia mudanya itu memang memiliki peran terhadap peradaban gitu ya. Misalnya kita mengetahui Ali bin Abi Thalib, dia juga selain menjadi sekretarisnya Rasulullah atau yang mencatat gitu ya informasi-informasi dari Rasulullah, juga beliau menjadi seorang hakim kemudian. Artinya beliau mendalami Islam itu tidak hanya dari pengetahuan, tapi hukumnya, syariatnya seperti apa, sehingga di zaman Umar bin Khattab beliau menjadi hakim yang luar biasa bijaknya. Kita melihat beberapa sahabat Rasul di usia mudanya, ada Zubair bin Awam, ada Sa'id bin Zaid. Itu beliau adalah orang-orang di usia belasan tahun itu menjadi penghunus pedang pertama, artinya orang yang siap untuk melawan kekafiran pada zaman tersebut, kemudian menjadi orang yang ulung dalam memanah. Nah, kita melihat sahabat-sahabat ini tuh memiliki peran kiprah di dalam peradaban. Nah, coba kita refleksi kembali, apa ya yang terjadi di generasi muda kita hari ini, dan kira-kira apa ya yang perlu kita perbaiki untuk bisa mendapatkan kader-kader muda sebagaimana yang Rasulullah bina di zaman tersebut. Kemudian bergeser ke zamannya di para ulama, kita melihat bagaimana Imam Al-Ghazali. Beliau itu di umur 11 tahun beliau belajar mencari berbagai ulama gitu ya, belajar sampai di umur 14 tahun tuh udah kehabisan guru gitu, karena semua gurunya sudah dia pelajari secara tuntas gitu ya, semua ilmu-ilmu dari ulama-ulama tersebut sudah dipelajari secara tuntas. Sedangkan anak kita hari ini mungkin umur 11 tahun belajar di satu guru aja kadang nggak tuntas gitu. Nah, ini kan fitrah belajarnya berarti ada yang belum tuntas nih gitu. Anak-anak kita mungkin belajarnya karena tuntutan, atau karena takut dihukum, atau karena iming-iming. Misalnya kalau kamu belajar dapat sesuatu nih. Sedangkan yang terjadi di para ulama, mereka belajar karena memang fitrah curiosity-nya, rasa ingin tahunya itu luar biasa. Dan itu memang dijaga, dirawat oleh orang tuanya sejak kecil gitu. Artinya mereka tidak dituntut sebegitunya, tapi rasa cinta tersebut tumbuh untuk mereka mendalami apa ya yang Allah maknakan gitu dengan alam semesta ini, apa yang Allah maknakan dengan fenomena manusia hari ini. Dan itu menjadi curiosity atau giroh dari para ulama ini untuk belajar, sehingga Imam Al-Ghazali ini sampai akhir hayatnya telah menulis banyak sekali buku yang sampai hari ini referensinya masih kita gunakan gitu. Masya Allah, ilmu zariyahnya tersebut akan turun gitu ya terus sampai orang-orang mungkin nanti di akhir zaman melupakan ilmu tersebut. Tapi kita lihat hari ini
kitab-kitab Imam Al-Ghazali masih sering kita jadikan referensi. Artinya orang seperti apa sih fitrahnya yang tumbuh gitu ya untuk dia bisa belajar, kemudian beliau bisa menulis banyak buku gitu. Bahkan di umur 18 tahun beliau menjadi mufti. Mufti itu artinya ahli fatwa gitu. Artinya kalau misalnya ada saya punya permasalahan atau saya ada hal yang bingung gitu ya dalam kehidupan, saya datang gitu kepada muftinya. Misalnya katakanlah Pak Ustadz gitu ya, atau ya Imam Al-Ghazali, saya memiliki permasalahan seperti ini. Nanti diberikan fatwanya seperti apa gitu. Itu umur 18 tahun gitu. Kalau kita lihat hari ini, generasi hari ini umur 18 tahun baru punya KTP, yang ada malah pinjol gitu. Nah itu kan bahaya ya. Artinya umur 18 tahun Imam Al-Ghazali versus 18 tahun hari ini, itu benar-benar perbandingan yang sebegitu jauhnya gitu. Kemudian kita juga melihat bagaimana histori atau sejarahnya dari Muhammad Al-Fatih, beliau yang berhasil menaklukkan Konstantinopel gitu ya di umur 19 atau 20 dan 21 tahun, tapi dengan permulaan upaya penaklukannya itu di umur 16 tahun gitu. Umur 16 tahun memimpin pasukan untuk bisa menaklukkan sebuah wilayah yang memang sudah dijanjikan oleh Rasulullah gitu, akan ada pasukan sebaik-baiknya pasukan dan pemimpin pasukannya sebaik-baik pemimpin pasukan yang bisa menaklukkan wilayah Konstantinopel. Dan Muhammad Al-Fatih di umur usia mudanya beliau berhasil menjawab hadis Rasul tersebut, bahwa ternyata dirinya lah gitu ya pemimpin pasukan tersebut yang berhasil menaklukkan Konstantinopel. Kemudian kita bergeser nih bagaimana di wilayah Indonesia. Saya mengambil salah satu sejarahnya, itu ada seorang panglima juga gitu ya, namanya Sentot Ali Basya. Beliau adalah tangan kanannya dari Pangeran Diponegoro. Di umur 14 tahun beliau itu menjadi membantu Pangeran Diponegoro untuk memimpin peperangan pada saat itu di umur belasan tahun loh gitu. Artinya kita tahu bagaimana Pangeran Diponegoro juga punya kiprah yang luar biasa gitu ya, girohnya untuk melawan penjajahan di tanah Jawa pada saat itu, di Jawa Tengah. Dan Sentot Ali Basya ini adalah menjadi salah satu kaki tangannya di usia belasan tahun. Itu kalau misalnya tadi kita melihat contoh-contoh di zaman Rasul mungkin kerasanya agak jauh. Nah kita tarik di Indonesia juga ada kok gitu tokoh orang muda seperti itu. Artinya sebetulnya kalau kita coba kembali kepada tujuan dari penciptaan manusia itu apa, dan kita itu sebagai manusia harusnya memiliki peran sebagai khalifah dengan berbagai sektor mungkin yang akhirnya nanti kita pilih, maka jelas bahwa tujuan pendidikan itu bukan untuk sekedar mencetak manusia-manusia, tapi mencetak manusia yang memiliki peran peradaban. Bukankah kita diciptakan ini untuk menjadi khalifah, menjadi pengelola di muka bumi ini? Maka seharusnya kita tahu nih bagaimana mengelola bumi. Nah, salah satu bekal yang Allah titipkan adalah melalui fitrah itu tadi. Kemudian contoh lainnya juga saya mengambil salah satu tokoh di global, itu adalah Hasan al-Banna. Kita tahu bahwa Hasan al-Banna di umur 20 tahun beliau membuat organisasi namanya Ikhwanul Muslimin, dan itu dengan pengikutnya di 20.000 gitu. Bayang nggak, umur 20 udah punya dalam tanda kutip followers real gitu ya, bukan followers media sosial, sebanyak 20.000 orang yang mereka punya pemahaman yang sama bagaimana seharusnya Islam ini bergerak gitu ya, bukan hanya Islam sebagai pemahaman dalam kitab-kitabnya, tapi juga diimplementasikan dalam sebuah pergerakan, dalam sebuah kehidupan di sosial, sehingga memang Islam itu membumi gitu ya, bukan hanya sekedar ada di dalam bacaan-bacaan saja gitu. Nah, kalau kita melihat di contoh yang tadi, ternyata di dalam Islam itu nggak ada yang namanya istilah remaja gitu. Kalau kita melihat bagaimana di keumuman pengetahuan hari ini kan anak-anak begitu lahir bayi misalnya, terus definisinya balita, batita, ya kategorinya anak. Setelah anak-anak itu masuknya ke remaja, habis ke remaja baru ke dewasa gitu. Nah, sedangkan di Islam itu definisi yang digunakan adalah anak-anak dan pemuda. Artinya pemuda ini tuh udah masuknya kategori dewasa. Jadi saya pernah membaca salah satu buku definisi teenager tersebut di dalam keilmuan barat itu merujuk pada kondisi manusia yang secara biologisnya sudah dewasa tapi dia belum akil.
Jadi secara kematangan emosionalnya, kedewasaannya itu belum tumbuh. Jadi posisi yang ini tuh secara biologis dia sudah bisa mencetak manusia baru nih gitu ya, udah bisa bereproduksi, tapi secara kemampuan kelola psikologisnya itu dia ternyata belum akil gitu. Nah, sedangkan di Islam itu fase ketika anak itu baligh harusnya juga disertai dengan akil. Dan kita lihat fenomena hari ini banyak sekali anak-anak kita, mungkin termasuk di antaranya adalah yang sudah balik duluan tapi akilnya belum gitu. Contoh misalnya anak laki-laki mungkin sudah mimpi basah tapi ternyata dia nggak tahu bahkan mencuci baju tuh harus gimana gitu, sehingga mencuci pakaian yang dia dalam tanda kutip setelah mengalami mimpi basah aja tuh harus dicucikan sama orang tuanya gitu. Nah itu salah satu contoh di mana ternyata masih banyak anak-anak kita yang akil baliknya itu tidak bertemu di umur yang setara. Sedangkan di zaman Rasul umur akil baliknya itu setara gitu. Jadi ketika dia sudah bertemu mencapai usia kematangan secara biologisnya, juga dia sudah matang secara psikologisnya. Makanya mungkin tadi Usamah bin Zaid umur 15 tahun itu sudah bisa menikah gitu, karena tidak hanya matang secara biologis tapi secara psikologis juga dia sudah siap untuk menjadi suami dari seseorang gitu. Nah, maka dari itu kita perlu untuk menjaga ini semua. Bagaimana menyelaraskan pendidikan ini untuk menumbuhkan fitrahnya anak-anak gitu. Dan maka menjadi sebuah tantangan juga di mana pendidikan itu sebagai orang tua sebetulnya mendidik anak itu adalah kewajiban kita. Jadi jangan tiba-tiba orang tua tuh semua melemparkan kewajiban pendidikan itu seolah-olah ke lembaga pendidikan gitu. Padahal tanggung jawab utama mendidik anak itu adalah adanya di keluarga, di rumah tangga kita. Maka jadikanlah sekolah atau lembaga pendidikan itu sebagai mitra, bukan sebagai bengkel, bukan sebagai tempat laundry gitu. Karena seringkali kita melihat termasuk juga terjadi di salah satu keponakan saya yang dia tuh punya pemahaman bahwa kalau saya dilemparkan ke pesantren itu kayak karena saya bandel gitu. Jadi seolah-olah punya persepsi bahwa kalau biar anak itu yang bandel jadi baik itu harus ke pesantren kan. Nah, ketika pas anak saya umur waktu itu 8 tahun saya sampaikan, "Kakak mau enggak ke pesantren?" "Enggak mau." Kan kakak enggak bandel gitu. Kenapa? Karena mungkin persepsi soal pesantrennya udah salah gitu. Padahal harusnya sekolah itu atau lembaga pendidikan tuh menjadi mitra untuk bersama-sama menumbuh kembangkan fitrah anak-anak tadi. Bukan sebagai bengkel yang mereparasi gitu ya, bukan juga laundry yang tugasnya untuk membersihkan anak-anak yang dalam tanda kutip fitrahnya itu ternodai. Dan yang menjadi PR ini adalah PR kita sebagai orang tua. Jadi ini bukan salahnya anak-anak, tapi salahnya kita orang tua yang salah dalam mengelola pola asuhnya gitu. Kemudian selain dari Al-Quran tadi, di Quran surat Ar-Rum ayat 30, di sana Allah secara spesifik menyebutkan kata fitratallah, di mana secara pemaknaannya, secara tafsirnya itu adalah fitrah tersebut adalah ntar saya izin buka. Di ayatnya, maka hadapkanlah wajahmu kepada agama yang lurus. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Nah, artinya fitrah yang dimaksudkan di sini adalah potensi yang memang Allah berikan untuk membuat manusia itu tetap menghadap terhadap agama yang lurus tadi. Nah, maka fitrah tersebut dalam beberapa kajian definisi, termasuk yang mungkin referensi sering saya ambil adalah dari bukunya Ustadz Hari Santosa tentang fitrah based education. Beliau mendefinisikan fitrah itu adalah inner goodness atau sesuatu yang memang potensi Allah titipkan secara alamiah untuk mendorong kita terhadap kebaikan. Jadi pada dasarnya anak-anak itu fitrahnya pasti menyukai kebenaran, pasti mencintai kebaikan gitu. Nggak ada anak yang begitu lahir dia kepikiran pengen jadi psikopat gitu, atau begitu lahir dia pengen mencuri jadi koruptor, nggak ada gitu. Karena fitrahnya anak itu memang mencintai kebaikan dan mencintai kebenaran. Maka tadi Allah titipkan di dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 30 tersebut, fitrah tersebut untuk terus menghadapkanmu kepada agama yang lurus, yaitu Islam gitu. Artinya sebetulnya merawat atau menjaga fitrah anak itu biar tumbuh itu sebetulnya lebih mudah. Kenapa? Karena modalnya sendiri udah baik gitu. Jadi sebetulnya mencetak anak biar jadi anak solih itu lebih baik loh dibandingkan mencetak anak yang tidak solih. Kenapa? Karena modalnya sendiri tuh udah solih sebetulnya. Modalnya sendiri udah baik, udah mencintai pada kebenaran.
Nah, maka dari itu memang tantangannya di orang tuanya sendiri. Ternyata kita cukup sering mencederai fitrah-fitrah tersebut dengan mungkin keinginan kita, dengan hawa nafsu kita, atau bahkan mungkin ketidaktahuan kita. Maka dari itu dengan belajar, dengan berdiskusi, ini menjadi modal dasar gitu. Karena belajar itu kan tidak berhenti ketika kita sudah lulus pendidikan gitu ya. Misalnya di SMA atau di perguruan tinggi udah selesai. Ternyata belajar itu seumur hidup, bahkan termasuk bagaimana kita menjadi orang tua. Karena kalau yang saya coba refleksikan gitu, kayaknya belum ada deh di sekolah tuh belajar bagaimana cara jadi istri gitu ya, bagaimana cara menjadi suami, bagaimana cara menjadi ibu, bagaimana cara menjadi ayah. Kita seringkali di era industrialisasi seperti ini kita justru dituntut bagaimana bisa menghasilkan uang, bagaimana kita bisa memiliki aset gitu ya. Islam tentu tidak menolak konsep untuk menjadi mukmin yang kaya gitu ya, selama kayaknya memiliki kebermanfaatan. Tetapi pendidikan hari ini belum cukup bisa mencetak calon-calon suami, calon-calon istri gitu. Makanya kalau kita lihat di masa Covid kemarin kan cukup banyak ya angka perceraian gitu kalau ayah dan bunda cukup memperhatikan datanya. Salah satu fenomena yang terjadi itu adalah karena ternyata miskomunikasi gitu. Ada beberapa orang yang ketika di masa Covid diuji dengan hilangnya anggota keluarga atau pasangan. Kemudian ada juga yang diuji dengan hilangnya pekerjaan gitu ya, yang biasanya mungkin suaminya kerja atau istrinya bekerja, terus di masa Covid udah di lockdown gitu ya, nggak bisa kemana-mana, di rumah aja gitu, aktivitas juga bingung harus ngapain, penghasilan tetap harus ada gitu ya untuk menafkahi keluarga. Yang terjadi adalah tadi laki-lakinya jadi bingung bekerjanya seperti apa, perempuannya juga tidak terbiasa gitu dengan melihat laki-laki cuma di rumah aja gitu. Dan itu menjadi salah satu penyebab di antara sekian banyak penyebab perceraian yang tinggi di masa Covid. Yang lebih banyak sebetulnya memang di ekonomi dan di komunikasi yang bermasalah gitu teman-teman. Nah artinya tadi kalau misalnya kita memang diajarkan anak-anak kita bagaimana ke depannya kamu itu menjadi suami, kamu itu menjadi istri seperti apa, rasa-rasanya fenomena seperti ini tuh harusnya bisa dikurangi gitu ya, dampak-dampak negatifnya ketika kita memang mendidik anak kita untuk siap menjadi suami, siap menjadi istri, siap menjadi ayah, siap juga menjadi ibu gitu. Nah, tadi saya kembali kepada pemaknaannya bahwa fitrah itu adalah potensi suci dan arah alami manusia menuju Allah, dan fitrah itu bukan kosongan gitu. Jadi kita beberapa orang tua mungkin di 5 tahun ke belakang tuh cukup banyak konsep yang karena anak itu sesuai dengan fitrahnya. Fitrah itu artinya suci, suci itu artinya kosong, dan anak itu seperti kertas putih yang bisa dicoret-coret gitu. Nah pemahaman itu tuh sebetulnya pemahaman barat teman-teman. Jadi anak kita tuh lahir bukan kosongan. Anak kita tuh udah punya potensinya. Tugas kita adalah menumbuhkannya saja. Jadi kalau misalnya tadi yang konsepnya di barat itu anak tuh kayak kosong, jadi makanya semua dikasih intervensi gitu ya, diajarin segala macam tidak sesuai dengan fasenya, yang membuat fitrah-fitrahnya tercederai gitu. Jadi anak kita tuh berangkat dari potensi yang sudah Allah kasih, dan kita tugasnya adalah menumbuhkan sesuai dengan usianya, sesuai dengan tahapannya, sehingga dia tiba di masa akil baliknya dengan sesuai umurnya, dan dia bisa mengambil peran di peradaban ini gitu. Nah, perspektif fitrah sendiri menurut teorinya atau konsepnya dari Ustadz Hari Santosa, itu adalah fitrah itu adalah kebaikan yang Allah install kepada manusia untuk mengenal Allah, untuk berakhlak mulia, dan untuk menerima ilmu dan kebenaran. Jadi konsepnya kepada 3 poin tersebut. Fitrah itu pasti akan membuat manusia itu untuk ma'rifatullah, untuk mengenal Allah. Yang kedua untuk dia berakhlak mulia, dan yang ketiga adalah untuk menerima kebenaran dan ilmu tersebut. Nah, dalam buku Fitrah Based Education, Ustadz Hari Santosa mengelompokkan fitrah tersebut menjadi beberapa kategori, dan beliau sebutnya merujuk dari beberapa kitab-kitab yang sudah beliau pelajari gitu ya, termasuk diantaranya dari kitab Imam Al-Ghazali. Kemudian beliau ramu dengan kondisi saat ini, dan akhirnya terbuatlah gitu ya konsep ada 8 fitrah dalam manusia itu. Poinnya apa saja, nanti secara detail teman-teman akan mendapatkan atau bunda akan dapatkan di sesi di modul-modul yang lainnya. Saya izin menggambarkan 8 poinnya secara mendasarnya saja. Jadi yang pertama, fitrah manusia itu yang pertama adalah fitrah keimanan. Jadi pada dasarnya manusia itu pasti akan mencintai, pasti akan mentaati kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kita mengingat di surat Al-A'raf, Allah pernah membuat kita bersaksi gitu ya di alam ruh, bukankah aku ini adalah Robmu? Dan kita semua manusia menyatakan bahwa benar, engkau adalah Robku gitu. Masalahnya adalah ketika keluar kan kita nggak inget tuh bahwa kita pernah berjanji tersebut gitu, karena ingatannya bukan di otak gitu. Maka Allah ingatkan lagi melalui kalamnya tadi gitu, bahwa kita tuh sebetulnya pernah berjanji loh. Artinya fitrah kita tuh pada dasarnya memang sudah mau untuk tunduk dan patuh kepada Allah sebagai Rob kita gitu. Dari mana itu termasuk dalam fitrah keimanan. Yang kedua itu adalah fitrah belajar dan bernalar. Nah, pada dasarnya anak-anak itu termasuk bayi juga ya, itu tuh penuh dengan rasa penasaran gak sih? Jadi misalnya ada yang api, penasaran dipegang, ada yang dingin, penasaran, semuanya dia tuh sangat penasaran banget. Kenapa? Karena memang fitrah belajarnya, fitrah bernalarnya itu memang sudah Allah bekali gitu. Nggak ada bayi begitu bangun gitu ya, dia nggak punya gairah untuk melakukan apapun, nggak ada. Semua pasti dibekali dengan rasa penasaran. Nah, celakanya adalah kita seringkali mencederai fitrah tersebut. Di antaranya mungkin ya yang sering kita lakukan atau mungkin sering kita dengar adalah perkataan-perkataan ketika misalnya anak kecil tuh ngomong terus ya, misalnya kita lagi ngobrol terus anaknya ngomong terus gitu, terus diam kamu tuh gitu, ayah tuh lagi kerja atau ayah tuh lagi ngobrol gitu. Padahal anak tuh ya sedang pengen didengarkan atau dia sedang bertanya gitu. Dan anak itu kan sebetulnya di umur di bawah 6 tahun tuh belum perlu dia dilekatkan dengan aturan syariat. Kayak tadi misalnya berbicara seperti ini tuh kasar, kamu tuh nggak sopan terhadap tamu. Mereka tuh belum ngerti konsep seperti itu gitu. Yang mereka pahami adalah mereka itu bebas untuk bereksplorasi di usia tersebut. Terus yang kedua, seringkali misalnya ketika mungkin orang tua di sini juga yang punya anak usia menjelang akil balik, misalnya punya pendapat dan segala macam, ternyata nggak didengar gitu si pendapatnya. Nah itu dengan alasan dengan kalimat misalnya, diam kamu tuh masih kecil, nggak perlu ikut berpendapat. Padahal itu mencederai dari fitrah belajarnya, fitrah bernalarnya sendiri. Kemudian fitrah yang ketiga adalah fitrah bakat, di mana sebetulnya setiap anak itu punya bakat yang unik, yang tugas orang tuanya adalah untuk menumbuhkan. Di mana bakat tersebut mungkin nanti ada yang jagonya misalnya di public speaking atau jagonya di olahraga dan segala macam. Temukanlah fitrah-fitrah tersebut sehingga anak itu bisa berperan sebagaimana potensinya dia, sebagaimana dia ingin berkiprah di masyarakat itu seperti apa gitu. Kemudian yang keempat adalah fitrah jasmani. Nah, fitrah jasmani ini kalau kita lihat sebetulnya anak-anak itu senangnya bergerak, bener gak? Apalagi anak saya sering ngobrol sama suami, toddler tuh banyak banget ya proyeknya gitu. Misalnya baru ditinggal dapur udah berantakan, baru ditinggal lemari diacak-acak gitu, karena memang senangnya bergerak gitu. Dan sebetulnya secara keilmuan di kesehatan ya, memang anak-anak itu harusnya bergerak di luar gitu. Dimana sebetulnya anak-anak itu harusnya bergerak, ayah dan bunda. Nah, seringkali kita malah mencederai fitrah tersebut dengan cara kita membuat anak kita diam dengan pemberian gadget gitu. Jadi seringkali anak tuh harusnya tuh bergerak gitu, dia tuh pengennya tuh main sama ayah dan bundanya, bukan diem doang. Cuman karena kita mungkin orang tua yang sudah terbiasa mageran gitu atau kerja di depan laptop terus, yang membuat anak melihat role modelnya, kok ayah dan bunda juga cuma di depan laptop, ayah dan bunda di depan gadget, ayah dan bunda juga diem gitu. Padahal harusnya anak itu bergerak gitu. Maka fitrah jasmani ini akan tumbuh dengan optimal kalau dia melihat role modelnya. Role modelnya siapa? Yaitu ayah dan bundanya gitu. Bagaimana ayah dan bunda bekerja, bagaimana ayah dan bunda tersebut bergerak gitu ya untuk kesehatan dirinya, itu juga yang akan ditiru oleh anak-anak kita. Kemudian fitrah yang selanjutnya adalah fitrah estetika. Nah, fitrah estetika ini berkaitan juga dengan bagaimana seorang anak ini melihat sesuatu yang indah, bagaimana dia juga melihat tata bahasa. Jadi yang dimaksud dengan estetika di sini itu bukan cuman visual saja gitu, tapi bagaimana secara komunikasi, secara kebahasaan itu memang santun gitu ya kalau bahasanya sekarang. Nah, kalau nanti teman-teman mungkin di modul yang lain juga akan dipelajari bagaimana Rasulullah itu tumbuh di fase-fase awalnya itu adalah di Bani Sa'diyah gitu ya, bersama dengan ibu susunya itu Bunda Halimah. Di mana Bani Sa'diyah itu adalah salah satu wilayah yang secara geografisnya itu adalah lembah yang rindang, lembah yang cukup sejuk gitu ya, yang sangat sejuk. Secara fisik juga sangat memungkinkan untuk
anak-anak itu beraktivitas secara fisik. Dan Bani Sa'adah ini adalah salah satu bani yang secara tata bahasa itu memiliki tingkat sastra yang paling tinggi gitu. Mungkin kalau misalnya di Sunda sekarang gitu ya, saya sebagai orang Sunda, ada beberapa wilayah yang Sundanya tuh halus banget gitu ya, ada yang Sundanya agak kasar gitu. Nah mungkin Bani Sa'adah itu termasuk yang secara struktur bahasa, cara komunikasinya itu yang paling santun, yang secara tingkat kesastraannya yang paling tinggi. Nah karena Rasulullah terbiasa bahasa ibunya itu adalah bahasa-bahasa yang santun, maka fitrahnya itu tumbuh gitu ya, tumbuh secara paripurna, secara sempurna, sehingga ketika di usia 40 tahun Rasulullah SAW mendapatkan wahyu, kan Al-Quran itu adalah wahyu yang secara estetika bahasanya itu Masya Allah gitu ya, sangat-sangat luar biasa. Rasulullah tuh bukan yang bingung gitu, ini tuh apa sih gitu pemaknaannya gitu. Kenapa? Karena memang beliau terbiasa untuk berbicara dengan bahasa-bahasa yang santun, bahasa-bahasa yang estetikanya itu memang tinggi gitu. Nah PR kita sebagai orang tua adalah bagaimana menumbuhkan fitrah bahasa ini adalah kita mengenalkan bahasa-bahasa yang santun terhadap anak-anak kita gitu. Kan pada dasarnya anak-anak itu belum begitu ngerti pemaknaan ya. Jadi misalnya pulang dari mainnya ternyata dia mendengar bekal nih ada bahasa-bahasa yang aneh gitu ya, kata-kata yang aneh, padahal di rumah tidak diajarkan. Dan anak tuh kan sebetulnya belum punya pemaknaan terhadap ini tuh maksudnya kasar, yang ini tuh seperti apa. Nah kita coba terus mengedukasi, terus mengajarkan bahasa-bahasa yang santun terhadap anak-anak kita gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah fitrah individualitas dan sosialitas, di mana di sini nanti ada fasenya kapan anak itu harus punya egonya, harus utuh dulu egonya terhadap dirinya, dan kapan anak mulai belajar bersosialisasi. Salah satu contohnya adalah untuk orang tua itu sebetulnya buat anak di bawah 7 tahun sampai 6 tahun itu sebetulnya harus fokus terhadap kediriannya. Maksudnya tentang dirinya, dan dia tidak harus selalu untuk berbagi dengan teman-temannya. Saya ngambil salah satu contoh adalah seringkali kita kalau misalnya main nih sama teman-teman kita, kemudian saling bawa anak gitu dan masing-masing bawa mainan. Misalnya anak kita di bawah 7 tahun nih, misalnya let's say 5 atau 6 tahun. Kemudian umumnya anak-anak kan suka berebut ya, mungkin ya berebut mainan misalnya karena itu bonekanya bagus, aku juga mau. Yang satu berebut, yang satu juga nangis karena gak mau mainannya direbut. Nah seringkali fenomena yang terjadi adalah orang tua itu memaksa anaknya untuk berbagi dengan alasan biar gak nangis gitu. Padahal dari dua orang tersebut harusnya orang tua dari anak yang merebut mainan harusnya dikasih tahu bahwa nggak boleh karena itu bukan punyanya adik gitu. Pun untuk anak yang yang tadi mainannya direbut, orang tuanya juga nggak apa-apa kok kalau dia nggak mau ngasih gitu ya, untuk anak di bawah 7 tahun ya gitu. Nggak apa-apa kok, kenapa? Karena dia wajar dengan kepemilikannya gitu. Dia berhak untuk menjaga apa yang dimilikinya. Jadi tugas kita adalah justru mengedukasi ke anaknya bahwa kamu nggak boleh ngerebut hak orang lain gitu. Nah seringkali tadi demi berdamai, demi enggak rewel, demi enggak berisik, kita memaksa anak untuk berbagi, di mana anak tuh jadi bingung gitu, kenapa aku harus ngebagi mainan aku sama dia gitu. Nanti ada kok fasenya anak-anak itu belajar sosialisasi gitu. Mereka nanti ada kok masanya belajar konflik gitu. Janganlah di awal-awal umur 2 tahun 3 tahun sudah kita paksa untuk berbagi. Kenapa? Ada beberapa penelitian yang menyebutkan bahwa bagi anak-anak yang sejak kecil dia terbiasa berbagi, entah dengan adiknya, entah dengan teman-temannya gitu ya, itu tuh di masa dewasanya menjadi pribadi yang people pleasure, yang dia pengennya semua orang senang gitu. Kemudian yang kedua, dia nggak punya pendirian yang kuat, diajak kemana tuh ngikut aja gitu ya, kata pergaulannya kita ngerokok yuk ngerokok gitu, kata teman-temannya hayu kita party ikut gitu. Kenapa? Karena dia memang dari kecil tidak terbiasa untuk bisa mempertahankan prinsipnya gitu. Nah maka Bunda, ini juga salah satu PR bagaimana kita menumbuh kembangkan fitrah tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah fitrah seksualitas, di mana kita mengajarkan anak-anak kita untuk mengetahui gender, mengetahui hak dan batasannya, mengetahui auratnya, mengetahui dampak dari konsekuensi gender tersebut gitu ya, seksualitasnya. Nah itu juga masuk ke dalam fitrah yang nanti harus ditumbuh kembangkan sampai anak kita akil balik. Kemudian yang selanjutnya adalah
fitrah peran, di mana kita juga harus mempelajari bagaimana seseorang itu bisa berperan gitu.